Halo Sobat Bijak, kali ini kita akan membahas 6 hal penting yang tidak boleh Anda korbankan setelah usia 65 tahun, apapun alasannya dan siapapun yang memintanya. Karena di usia ini, menjaga kesehatan, martabat, dan kesejahteraan bukanlah bentuk egois, tapi bentuk bertahan hidup. Jika Anda pernah merasa bersalah karena berkata tidak, ingatlah, kebutuhan Anda tetap penting, bahkan lebih dari sebelumnya. Mari lindungi batas diri dengan bijak, demi hidup yang lebih damai dan penuh makna. Sekarang, mari kita mulai. 1. Kesehatan dan kesejahteraan fisik Anda. Ada keberanian yang tenang dalam mengutamakan kesehatan Anda, terutama setelah seumur hidup menempatkan orang lain di atas diri sendiri. Setelah usia 65 tahun, tubuh menjadi sahabat paling jujur, memberitahu kapan lelah, kapan butuh gerak, kapan menginginkan istirahat, dan kapan ada yang tak beres. Namun sayangnya, banyak orang lanjut usia mengabaikan sinyal-sinyal ini demi membantu orang lain, memenuhi permintaan, atau sekedar takut dianggap egois. Tapi inilah kenyataannya. Jika kesehatan Anda menurun, segala sesuatu di sekitar Anda pun ikut terdampak. Mengatakan tidak bukan berarti kurang cinta. Itu berarti Anda menghormati batas Anda sendiri. Janji temu medis Anda penting. Waktu tenang di pagi hari penting. Pilihan untuk berjalan kaki daripada menyetir atau tidur siang daripada memaksakan diri bukanlah tanda kelemahan, melainkan kebijaksanaan. Merawat tubuh Anda adalah bentuk penghormatan terhadap kehidupan, bukan sesuatu yang bisa ditawar demi kenyamanan orang lain atau karena rasa bersalah. Faktanya, merawat diri sendiri adalah salah satu warisan paling penuh kasih yang bisa Anda tinggalkan. Karena ketika orang lain melihat Anda menjaga diri, mereka belajar untuk melakukan hal yang sama. Kesejahteraan Anda menentukan segalanya. Jangan tukarkan dengan rasa takut mengecewakan orang lain. Jangan serahkan demi pengakuan. Itu milik Anda sepenuhnya. Jaga, rawat, dan hormati. 2. Batasan pribadi Anda. Ada titik dalam hidup ketika Anda mulai menyadari bahwa waktu, energi, dan kehadiran bukan lagi sesuatu yang bisa diberikan begitu saja. Mereka adalah hadiah yang berharga. Setelah usia 65 tahun, setiap jam menjadi lebih bermakna, dan setiap momen kedamaian menjadi sesuatu yang patut dilindungi. Namun salah satu pelajaran tersulit dalam tahap ini adalah belajar mengatakan tidak tanpa merasa bersalah. Tekanan untuk mengakomodasi orang lain bisa datang dari banyak arah. Keluarga, teman, bahkan orang asing yang mengasumsikan Anda selalu tersedia. Tapi kebenarannya adalah, batasan bukanlah bentuk kekasaran, melainkan kebutuhan. Batasan adalah bentuk kasih sayang terhadap diri sendiri. Mereka bukan tembok, tapi pintu, dengan kunci, yang memberi Anda kuasa untuk memilih siapa dan apa yang boleh masuk. Tidak semua permintaan perlu dipenuhi. Tidak semua percakapan membutuhkan pendapat Anda. Tidak semua darurat adalah tanggung jawab Anda untuk diselesaikan. Anda boleh peduli tanpa harus menyelamatkan. Anda bisa mendengar tanpa harus menyerap segalanya. Dan yang terpenting, Anda bisa mencintai tanpa mengorbankan kedamaian batin Anda. Menetapkan batas bukanlah tindakan egois. Itu adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Ini bukan tentang menjadi keras, tapi tentang menjadi jelas. Jelas tentang apa yang penting, apa yang menguras, dan apa yang memberi Anda kehidupan. Dan ketika orang tidak senang dengan batas yang Anda tetapkan, ingatlah, tugas Anda bukan untuk memperbaiki ketidaknyamanan mereka. Tugas Anda adalah menjaga kedamaian dan integritas diri Anda. Karena setelah Anda mendapatkan kedamaian itu, ia terlalu berharga untuk dikorbankan. 3. Ketenangan pikiran Anda. Ada sesuatu yang sangat sakral tentang kedamaian. Kedamaian batin yang nyata dan tenang. Setelah seumur hidup terburu-buru, mengkhawatirkan banyak hal, dan mengabdikan diri kepada orang lain, menjaga ketenangan mental dan emosional bukan lagi sekedar keinginan, melainkan kebutuhan. Namun betapa mudahnya ketenangan itu terganggu saat kita membiarkan kekacauan orang lain menjadi milik kita. Urgensi mereka, dramanya, kebutuhan mereka untuk melibatkan kita dalam hal-hal yang menguras energi. Seolah-olah kita terseret ke dalam badai yang bahkan bukan milik kita. Tapi pada titik ini dalam hidup, setelah usia 65 tahun, Anda memiliki pilihan. Anda bisa melangkah keluar dari badai itu dan memilih ketenangan sebagai gantinya.
Anda tidak harus menghadiri setiap argumen yang Anda undang. Anda tidak perlu menjelaskan diri Anda kepada orang-orang yang memang tak ingin mengerti. Dan Anda tidak wajib menyerap suasana hati, ketakutan, atau kekacauan orang lain hanya karena Anda berada di dekatnya. Ketenangan pikiran adalah tempat istirahat Anda, jangkar Anda, rumah Anda. Dan melindunginya mungkin berarti menjauh dari percakapan yang tidak sehat, mematikan berita yang meresahkan, menolak undangan yang melelahkan, atau sekadar memberi diri Anda izin untuk tidak melakukan apa-apa tanpa rasa bersalah. Ada kekuatan dalam keheningan, ada kejelasan dalam kesunyian, dan ketika Anda memprioritaskan kedamaian Anda, segalanya menjadi lebih mudah dikelola. Tubuh Anda terasa lebih lain, pikiran Anda lebih jernih, dan hubungan Anda lebih tulus karena Anda tidak lagi bereaksi terhadap segalanya, melainkan memilih dengan bijak apa yang layak mendapat perhatian Anda. Semakin bertambah usia, semakin berharga kedamaian itu. Dan setelah semua yang telah Anda lalui, Anda pantas memilikinya. Pikiran yang damai, hati yang tak terbebani, dan hidup yang terasa lembut. Kedamaian semacam itu bukanlah keegoisan, itu adalah kebijaksanaan. Itu adalah kekuatan, dan yang paling penting, itu adalah milik Anda untuk dijaga. 4. Keamanan finansial Anda. Uang mungkin tidak bisa membeli kebahagiaan, tetapi setelah usia 65 tahun, uang bisa membeli sesuatu yang sangat penting, kebebasan. Kebebasan untuk mengatakan tidak, kebebasan untuk hidup dengan nyaman, kebebasan untuk mendapatkan perawatan yang Anda butuhkan, dan menikmati hasil hidup yang telah Anda bangun dengan susah payah. Sayangnya, banyak orang lanjut usia menghadapi tekanan yang halus, namun nyata untuk terus memberi, terutama kepada orang yang dicintai. Mungkin anak membutuhkan bantuan, mungkin cucu sedang kuliah, mungkin ada yang berasumsi Anda tidak membutuhkan uang sebanyak itu. Tapi kenyataannya, tabungan Anda, dana pensiun Anda, dan semua yang Anda simpan bukanlah bonus, itu adalah perlindungan Anda. Keuangan Anda bukan dana komunitas, itu bukan sesuatu yang wajib dibagikan hanya karena ada permintaan. Itu adalah hasil dari puluhan tahun kerja keras, pengorbanan, dan keputusan bijak. Dan sekarang, Anda berhak menggunakannya untuk memastikan masa tua Anda damai, aman, dan bermartabat. Memberi itu perbuatan mulia, tetapi tidak jika Anda harus mengorbankan kebutuhan sendiri. Tidak jika Anda mulai merasa cemas tentang tagihan, perawatan kesehatan, atau biaya hidup dasar. Memberi dari kelapangan adalah berkah. Memberi dari kekurangan bisa menjadi beban. Tidak apa-apa untuk berkata, saya tidak bisa membantu saat ini. Tidak apa-apa untuk menempatkan kebutuhan Anda di prioritas pertama. Dan sangat wajar untuk melindungi apa yang telah Anda bangun, meskipun itu berarti ada yang merasa kecewa. Ingatlah, tidak ada orang lain yang akan membayar obat Anda, biaya tempat tinggal Anda, atau ketenangan pikiran Anda. Itu tanggung jawab Anda. Dan itu tanggung jawab yang pantas dipenuhi dengan bijaksana, tegas, dan penuh hormat terhadap diri sendiri. 5. Harga diri dan martabat Anda. Ada kekuatan yang tenang yang tumbuh seiring bertambahnya usia, bukan karena Anda menjadi lebih keras atau ingin membuktikan sesuatu, tetapi karena Anda tahu siapa diri Anda dan Anda tidak merasa perlu mengubahnya untuk siapapun. Namun, bahkan setelah usia 65 tahun, masih mudah terjebak dalam keinginan untuk menyenangkan orang lain. Mungkin Anda setuju hanya demi menghindari konflik, tetap diam demi menjaga kedamaian, atau membiarkan komentar yang merendahkan berlalu karena merasa tidak sepadan untuk dipermasalahkan. Tapi ingatlah, martabat Anda selalu sepadan, dan harga diri Anda tidak untuk dinegosiasikan. Anda tidak harus menjelaskan pilihan hidup Anda kepada siapapun. Anda tidak perlu meminta maaf karena menjadi mandiri, bersuara, atau bahkan diam. Dan Anda tidak pernah berkewajiban untuk menoleransi ketidakhormatan hanya demi menjaga keharmonisan. Pengalaman Anda, nilai-nilai Anda, dan batas yang Anda tetapkan pantas dihargai. Jika seseorang tidak bisa menghormati itu bukan karena Anda kurang layak. Itu karena mereka belum belajar cara menghormati orang lain. Seiring bertambahnya usia, Anda menyadari bahwa martabat bukan soal status, gelar, atau pengakuan. Martabat adalah bagaimana Anda membawa diri ketika tidak ada yang melihat. Bagaimana Anda tetap teguh pada nilai Anda, bahkan ketika mudah untuk diam. Bagaimana Anda memilih untuk tetap menghormati diri sendiri, bahkan ketika orang lain tidak melakukannya.
Dan ketika Anda menghormati diri sendiri, dunia belajar bagaimana memperlakukan Anda. Jika seseorang mencoba mendorong Anda untuk berkompromi dengan siapa Anda sebenarnya, tidak apa-apa untuk mundur. Anda tidak harus menjelaskan. Anda hanya perlu mengingat satu hal. Anda sudah cukup sebagaimana adanya. Anda telah menjalani banyak hal. Anda telah bertahan, belajar, mencintai, kehilangan, dan bangkit. Anda layak untuk diperlakukan dengan hormat, didengarkan dengan tulus, dan dilihat dengan mata yang menghargai. Jangan pernah serahkan martabat Anda demi penerimaan sementara. 6. Kebebasan Anda untuk memilih cara hidup Anda. Pada tahap hidup ini, pilihan Anda seharusnya benar-benar terasa milik Anda sendiri, bukan karena kewajiban, bukan karena tekanan dari orang lain, dan bukan karena harapan yang dibebankan kepada Anda. Setelah usia 65 tahun, setiap hari adalah halaman kosong yang bisa Anda isi sesuai keinginan. Apakah itu berarti bangun lebih siang atau menyambut pagi dengan semangat? Menghabiskan waktu dengan keluarga besar atau menikmati kesendirian yang damai? Tinggal di tempat lama atau memulai babak baru di tempat yang berbeda? Apapun bentuknya, keinginan Anda valid, preferensi Anda penting, dan arah hidup Anda adalah hak Anda sepenuhnya. Anda tidak perlu membenarkan pilihan Anda. Anda tidak perlu meminta maaf karena berubah, beristirahat, mencoba hal baru, atau bahkan untuk berkata tidak pada sesuatu yang dulu Anda sukai. Anda telah menghabiskan puluhan tahun menjadi segalanya bagi orang lain. Kini, saatnya menjadi setia pada diri sendiri. Jika seseorang mempertanyakan keputusan Anda atau mencoba membuat Anda merasa bersalah karena memilih hidup yang berbeda, ingatlah, mencintai seseorang tidak berarti harus hidup demi mereka. Anda bisa mencintai sepenuh hati tanpa kehilangan diri sendiri. Bahkan ketika Anda hidup dengan jujur terhadap diri sendiri, Anda akan merasa lebih utuh, lebih damai dan lebih hidup. Dan kehadiran seperti itu adalah hadiah paling tulus yang bisa Anda berikan kepada orang lain. Anda tidak di sini untuk diatur. Anda tidak di sini untuk dibentuk oleh ekspektasi. Anda di sini untuk hidup bebas, berani, dan autentik. Dan kebebasan itu bukan kemewahan. Itu adalah hak Anda. Hak yang telah Anda bangun sepanjang hidup. Hak yang sekarang waktunya Anda nikmati sepenuhnya. Pada akhirnya, hidup setelah usia 65 tahun bukan tentang menyenangkan semua orang, tetapi tentang menghormati diri sendiri. Saat kita menutup video ini, luangkan waktu sejenak untuk merenung. Dari keenam hal yang kita bahas tadi, mana yang diam-diam sudah Anda korbankan? Mana yang menyadarkan Anda bahwa Anda layak untuk menetapkan batas? Ingat, Anda tidak perlu lagi mencari validasi. Anda telah melewati banyak hal. Sekarang tiba saatnya hidup dengan damai, sesuai dengan kebenaran dan kebutuhan Anda sendiri. Jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar, pelajaran apa yang paling menyentuh Anda hari ini. Jika video ini bermanfaat, bantu kami dengan like, subscribe, dan share agar lebih banyak orang bisa terinspirasi seperti Anda. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.